Oke, jadi dari pertemuan yang pertama, kita kedatangan teman satu lagi nih, dan kayaknya kalian kenal sih. Ya, jadi buat siang hari ini, kita itu mau sama-sama belajar dari yang kemarin pertemuan pertama, pertemuan kedua, sama ini pertemuan ketiga. Dan inti dari semua pertemuan itu adalah yang terakhir ini, yaitu menjadi saksi Kristus. Saat yang pertama, kita mengalami transformasi, terus kemarin itu kita belajar dari Rasul Paulus, gitu kan. Terus kemarin juga kita sama-sama belajar tentang di Roma kan, tentang apa itu yang namanya dosa, dan akhirnya kita telah diselamatkan di dalam Kristus. Dan hari ini kita mau sama-sama belajar menjadi saksi Kristus. Nah, oke. Jadi apa sih yang teman-teman mengerti tentang menjadi saksi Kristus? Pasti semua pernah tahu kan, dan apalagi di GMS lagi membahas untuk menjadi saksi Kristus. Bahkan kemarin juga dibahas sama Yohana juga untuk martir, itu kan seperti Stefanus yang mau mati buat Kristus melalui pekerjaannya sebagai saksi Kristus, memberitakan Injil kan. Dan sama halnya seperti ini, kayak orang-orang telah diselamatkan. Jadi setiap kita tuh telah diselamatkan dan pasti memiliki kerinduan agar orang lain itu juga diselamatkan. Masa sih di sini kita udah punya keselamatan, kita udah terima keselamatan, tapi kita nggak mau orang lain juga selamat gitu. Jadi pastinya kita memiliki kerinduan saat kita diberikan keselamatan, orang lain pun kita berharap mereka juga diberikan keselamatan kan. Jadi nggak mungkin kita udah dapat keselamatan, habis itu kita simpan sendiri, kita nggak mau kasih tahu ke orang lain kalau ada jalan keselamatan yang buat kita tuh uh, tidak diperbudak lagi sama dosa. Jadi orang yang sebelumnya itu harusnya masuk ke neraka, dia dapat kesempatan untuk bisa dapat hidup kekal di surga melalui, yaitu jalannya melalui Yesus. Nah, tapi saat kita tahu itu, kita nggak mau bagiin, kita nggak mau sharingin ke orang lain, kita nggak mau kasih kabar sukacita ke orang lain, kalau ternyata ada jalan untuk kita menuju keselamatan, yaitu melalui Yesus. Gitu. Nah, karena itu kita harus bersaksi tentang bagaimana Tuhan menjamah dan mengubah hidup kita. Jadi kayak kemarin kan aku sempat sampaikan bahwa melalui kesaksian-kesaksian kita mengucap syukur, melalui kehidupan kita, melalui perkuliahan atau pekerjaan kita, kita bisa menjadi saksi Kristus, teman-teman. Nah, Roh Kuduslah yang memampukan kita menjadi saksi Kristus. Sama halnya kayak kemarin tuh di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, ya kan? Kamu akan diberi kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Jadi ingat bahwa kita tuh dapat memberitakan Injil, kita diberikan kuasa itu karena Roh Kudus yang turun atas kita dan kita mampu untuk memberitakan Injil. Jadi bukan karena kita tuh memang pinter khotbah, bukan karena kita pinter untuk ngomong di depan orang gitu, bukan, tapi karena kita tuh diberikan keberanian melalui Roh Kudus supaya kita bisa memberitakan Injil tentang Yesus. Itu kan di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Nah, kita menabur benih Injil, tetapi Roh Kuduslah yang melahirbarukan. Jadi saat kita memberitakan Injil, nantinya itu nggak mungkin langsung kayak udah langsung dia tiba-tiba langsung percaya aja gitu. Nggak, tapi bisa aja kalau misalnya kita memberitakan Injil sekarang, dia hari ini belum percaya Yesus, tapi bisa aja nanti besok atau seminggu kemudian atau sebulan kemudian baru dia bisa terima Yesus dan mau dibaptis gitu. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus. Jadi saat kita mau memberitakan Injil, kita udah melakukan pekerjaan kita sebagai saksi Kristus, nantinya serah Roh Kudus gitu kan, kayak udah kita serahin sama Roh Kudus, gimana Roh Kudus bekerja melalui kehidupan orang itu. Nah, terus di sini aku mau bagiin tiga hal yang menjadi alasan, apa sih yang menjadi alasan supaya kita tuh untuk kita bersaksi. Yang pertama, kita harus memiliki hati yang penuh belas kasihan untuk menyelamatkan orang yang terhilang, sebab Tuhan Yesus itu, sebab uh, sebab tanpa Yesus manusia binasa, tetapi Allah ingin semua orang bertobat dan diselamatkan. Itu ada di dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Mungkin ada salah satu teman yang bisa bantu aku baca. Udah aku taruh di slide, tinggal baca aja. Aku ya. Boleh, boleh.
2 Korintus 5 ayat 15, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Yap, thank you. Amin. Thank you, Nathan. Jadi di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 ini, firman Tuhan berkata, dan Kristus telah mati untuk semua orang. Untuk semua orang ya, gitu. Bukan buat, Yesus mati, Kristus telah mati untuk Nathan, nggak cuma Nathan doang. Kristus mati untuk Rina, nggak cuma Rina doang. Dan Kristus mati untuk Deborah, nggak cuma Deborah doang gitu kan. Jadi nggak cuma untuk satu orang tuh Yesus mati, tapi untuk semua orang. Entah itu dia orang baik, entah itu orang jahat, entah itu orang yang pernah berbuat, apa ya, maksudnya kayak dia tuh dari kecil udah berdosa gitu kan. Jadi semuanya mau di agama Islam, mau di agama Kristen, Katolik, dan lain sebagainya, Tuhan tuh mati untuk semua orang supaya mereka itu supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Yesus. Jadi kita itu ya hidup bukan untuk ya kita mau senang-senang di dunia gitu, bukan. Tapi kehidupan kita ini ya untuk Yesus, untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya kenapa Tuhan bilang bersaksi, kita melayani Tuhan gitu kan. Terus kita melayani di gereja, terus kita juga dari hal-hal kecil jadi berkat buat orang-orang sekitar kita, buat keluarga kita gitu. Jadi kayak kemarin aku sharing bahwa uh, kita tuh saatnya untuk memberitakan Injil gitu kan. Jadi dari keluarga kita, terus kita bisa jadi terang buat teman-teman dekat kita, baru kita bisa menjadi uh, terang buat bangsa. Kalau kita buat keluarga aja kita nggak bisa jadi terang, masa iya kita mau langsung langsung jadi terang buat bangsa gitu? Enggak kan. Jadi dari hal yang kecil dulu kita mau sama-sama melayani Tuhan dan menjadi saksi Yesus. Nah, Nah, kita mau sama-sama baca di Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21. Di sini aku udah cantumin, nanti aku baca ayat 16, dilanjutin nanti dilanjutin sama Rina, terus habis Rina, Selfie, terus Satya, terus Nathan. Oke, itu ya. Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21. Sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku. Rina, Hai anak manusia yang telah Hai anak manusia yang telah menempatkan engkau menjadi penjaga kaum Israel, bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Ya, ayat 18, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Satya, bisa bantu baca? Oke, nggak apa-apa. Lanjut Nathan dulu aja. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dari kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Ayat 20 aku, jikalau um, jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati. Oleh karena engkau tidak memperingatkan dia, ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban, pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Rina? Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan. Amin. Thank you. Nah, di sini ini ngejelasin tentang alasan untuk bersaksi. Untuk apa sih kita bersaksi? Ini adalah contoh ayatnya dari Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21 tadi. Jadi, ketika kita tahu bahwa kita udah tahu kebenaran, kita udah tahu jalan keselamatan dari Yesus, yaitu masa sih kita nggak mau ngingetin orang lain di luar sana yang belum tahu tentang keselamatan itu kan. Jadi, otomatis orang di luar sana tuh nggak tahu tentang Yesus, dan otomatis ya mereka akan nggak terima hidup kekal, nggak akan terima keselamatan dari Yesus, dan otomatis ya dia nggak akan masuk surga gitu kan.
Jadi kita mau sama-sama belajar bahwa pentingnya bersaksi itu ini, karena Tuhan udah kasih tahu bahwa hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Jadi kalau kita udah dengar firman daripada Tuhan, kita bisa memperingatkan orang di luar sana. Orang-orang yang berbuat dosa, ya kita ingetin untuk dia jangan berbuat dosa lagi. Bukan kita menghakimi ya, tapi kita mengingatkan dia. Misalnya dia berbohong, kita ingetin dia untuk jangan berbohong gitu loh. Jadi kalau berbohong itu adalah perbuatan yang nggak disukain sama Tuhan. Kalau dia udah terlanjur ngelakuin gimana Kak gitu kan? Ya kalau misalnya dia udah terlanjur ngelakuin ya udah jangan lakukan lagi. Sama halnya kayak waktu itu Tuhan kan bilang sama perempuan yang ketahuan berzinah kan. Nah, Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat lagi gitu. Jangan berbuat lagi. Berarti Tuhan tuh mengampuni dia, ya kan? Habis itu udah jangan lakuin lagi. Jadi Tuhan itu bukan membenci pribadinya, bukan membenci kita, tapi membenci dosa yang ada dalam kehidupan kita. Maka itu kalau misalnya kita udah tahu orang itu salah nih, udah mau masuk jurang, ya kita ingetin dia bahwa itu udah jurang, jangan masuk situ gitu. Dan Tuhan ingin itu saat Tuhan kita udah terima firman Tuhan, saatnya firman Tuhan itu kita bagikan sama orang-orang kita. Mungkin kita nggak bisa ngomong langsung gitu kan, kamu baca Alkitab ya, dari ayat ini nih bilang kalau Yesus tuh nyelamatin kamu, enggak. Kita bisa ngomong dari hal-hal kecil, dari kita membangun hubungan yang baik sama mereka, terus kita bisa cerita ini kalau aku tuh pernah sakit, atau aku tuh pernah hidupnya tuh kayak gini, tapi ternyata setelah terima Yesus, kehidupan aku diubahkan. Sebelum-sebelumnya kan aku juga udah pernah sampein ya. Gitu. Jadi kenapa kita harus bersaksi, ya itu alasannya. Lalu gimana sih caranya Kak untuk kita bersaksi? Nah, ini ada cara-caranya nih. Di dalam Lukas pasal 10 ayat 5 sampai 9, ini tuh Tuhan Yesus memberikan 4 petunjuk tentang bagaimana cara bersaksi memenangkan jiwa. Jadi kita bukan hanya sekedar cuman tahu alasan apa sih yang membuat kita harus bersaksi, tapi kita juga mau tahu cara-caranya untuk bersaksi kepada orang-orang sekitar kita. Nah, di dalam Lukas 10 ayat 5 sampai 9 itu ya, Lukas pasal 10 ayat 5 sampai 9 itu tuh kisah tentang Yesus mengutus 70 murid. Jadi ketika Tuhan Yesus mau mengutus 70 murid, ini dia memberikan petunjuk gimana sih caranya untuk bersaksi memenangkan jiwa. Yang pertama adalah memberkati mereka. Itu ayat 5. Di ayat 5 tuh aku bacain, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Pernah nggak sih kalian dengar bahwa shalom? Nah, itu tuh kata shalom itu adalah damai sejahtera bagi rumah ini. Makanya kalau misalnya kita ketemu orang atau kita berkunjung ke rumah orang, kita katakan shalom gitu kan ya. Ya kayak istilahnya kayak hampir sama kayak permisi gitu kan. Tapi kita bilang shalom kalau kita datang ke rumah yang seiman sama kita gitu kan. Shalom, damai sejahtera bagi rumah ini. Jadi kita juga mau belajar untuk memberkati mereka terlebih dahulu. Jangan takuti orang berdosa karena kelakuannya, tetapi doakan, beri salam, dan berkati mereka. Jadi kita itu saat kita tahu mereka kedapatan berbuat dosa, kita jangan menghakimi, jangan ngejudge orang itu langsung, kamu mah udah berdosa, kamu mah nggak layak di hadapan Tuhan, nggak. Tapi kita mau sama-sama doain mereka, kita kasih tahu mereka, yang benar tuh ini loh, jangan cuma ngasih tahu salahnya, habis itu kita nggak ngasih solusi, nggak. Tapi kita mau jadi anak-anak Tuhan yang tahu itu salah, tapi kita juga ngasih solusi buat orang itu bisa uh, keluar dari masalah yang dihadapin. Jadi saat kita ketemu sama seseorang, berkati orang itu gitu. Meskipun orang itu adalah orang yang nggak baik atau orang itu pun kita anggap orang yang sering nyakitin hati kita, tapi kita mau sama-sama memberkati orang itu supaya dia juga percaya sama Tuhan dan sungguh-sungguh mengikut Yesus. Lalu yang kedua, cara untuk bersaksi adalah bersahabat dengan mereka. Kenapa kita harus bersahabat? Karena kita nggak mungkin gitu menginjili dengan langsung kayak nggak kenal, langsung gitu menginjili aja gitu. Tapi kita juga harus membangun persahabatan, kita ngobrol terlebih dahulu, kita nanya dulu, kamu sukanya apa, kamu biasanya ngapain aja, dari kesibukan kamu apa, gini-gini. Kan akhirnya kita punya relasi yang baik sama orang tersebut. Dan akhirnya dengan hubungan yang baik itu, kita bisa memberitakan Injil. Nah, itu ayatnya ada di ayat yang ke-7. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang
kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya, janganlah berpindah-pindah rumah. Itu maksudnya kalau misalnya kita nih berkunjung ke rumah teman kita, itu kan karena kita udah membangun persahabatan yang baik. Saat kita membangun persahabatan yang baik, berarti kita udah pernah ketemu dia, kita udah kenal dia misalnya di gereja, atau mungkin belum kenal dia sama sekali gitu kan ya. Kita coba untuk bangun dengan persahabatan. Mungkin teman sekolah kita yang beda agama, ya kita kenal dia dari orang tuanya, mungkin orang tuanya ternyata latar belakangnya seperti ini. Jadi kita tahu dulu dia seperti apa, baru kita bisa tahu nih kalau misalnya kita menyampaikan Injil tentang ini, kira-kira dia bakal terima atau enggak. Nah, saat udah membangun persahabatan, kita akan melanjutkan di tahap yang ketiga, yaitu berupaya memenuhi kebutuhan mereka. Berupaya kebutuhan mereka tuh bukan berarti saat dia butuh handphone, kita penuhi kebutuhan dia untuk beli handphone, enggak ya. Atau dia butuh laptop, kita penuhi dia untuk beli laptop, enggak. Tapi saat dia lagi sedih, atau dia lagi butuh pertolongan, dia lagi butuh bantuan, kita tuh ada untuk menolong dia. Sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Jadi, layani dan tolong mereka dengan tulus untuk mengatasi pergumulannya. Jadi, saat dia butuh teman cerita, kita bisa jadi teman curhat, kita bisa jadi teman cerita, supaya kita juga bisa dari hal itu, kita bisa menyampaikan Injil gitu kan. Di ayat yang 9a, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Nah, di situ kita bilang bahwa kita mau doain mereka, dari doain. Mungkin kita nggak bisa ngasih kebutuhan mereka, misalnya dia butuh uang gitu. Kita nggak bisa ngasih dia uang gitu, tapi kita bisa aja kita bantu dia dalam doa, kita bisa bantu dia untuk memberi kekuatan. Mereka butuh dukungan untuk mereka bisa semangat dalam kuliah. Ya, kita kasih semangat mereka untuk kuliah. Ayo semangat, kamu kuliah supaya kamu bisa lulus dengan nilai baik. Ayo semangat supaya kamu bisa terus berjuang, jangan pantang menyerah. Mungkin dia menghadapi masalah dalam keluarga, ya kita terus doain dia supaya dia bisa keluar dan mengatasi pergumulannya dalam keluarga. Nah, yang keempat, yang terakhir, cara untuk bersaksi adalah memberitakan Injil kepada mereka. Jadi melalui tahap kita memberkati mereka, membangun persahabatan, terus kita memenuhi kebutuhan mereka, baru kita bisa memberitakan Injil kepada mereka. Jadi mungkin saat mereka lagi bergumul, mereka cerita sama kita. Nah, dari situ kita, oh iya, mungkin kamu saat ini menghadapi masalah yang berat, tapi saat nanti kamu pasti akan menghadapi suatu hal yang mungkin lebih lagi gitu kan. Tapi di sini kamu percaya bahwa ada pribadi yang akan memberi kamu kekuatan, yang akan memberi kamu jalan keluar. Dari situ akan timbul tuh Injil-Injil, kabar baik yang bisa kita sampaikan kepada orang tersebut. Dan pastinya kita terus berdoa bahwa Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan orang tersebut, supaya Roh Kudus yang menjamah hati mereka. Gitu, teman-teman. Nah, lalu poin yang terakhir, nah, berita untuk kesaksian. Jadi, ada apa sih yang menjadi isi kesaksian dari pemberitaan Injil kita? Nah, saksikan perubahan hidup yang telah dikerjakan oleh Kristus dalam hidup kita. Seperti halnya dengan wanita Samaria yang bersaksi kepada orang-orang kotanya, sehingga banyak orang percaya kepada Yesus. Jadi, ketika orang Samaria itu kan berjumpa dengan Yesus, dia mengalami mengalami perjumpaan yang luar biasa kan. Sehingga saat itu dia langsung ke kota, dia bilang, ada orang di luar sana yang tahu kehidupan aku gitu loh. Kalau misalnya aku tuh orang berdosa, akhirnya banyak orang yang diselamatkan melalui melalui wanita Samaria ini. Dan ada 3 isi kesaksian. Apa sih yang jadi 3 isi kesaksian itu adalah kehidupan sebelum menerima Yesus. Waktu di pertemuan pertama kemarin, kita udah sempat sharing tuh, Kanatan juga udah sempat sharing, terus ada Yohana juga yang sempat sharing kan, bahwa saat kita sebelum kita berjumpa kepada Yesus, kehidupan kita tuh pasti beda gitu loh. Makanya kita bisa menyaksikan kepada orang lain kehidupan sebelum menerima Yesus. Kehidupan sebelum menerima Yesus, mungkin kita adalah orang yang masih hidup dalam dosa, yang masih jadi hamba dosa. Terus susah banget sih bisa keluar dari dosa ini, zona nyaman tuh susah banget. Tapi kita bisa saksikan dalam hal itu ketika kita terima Yesus, ada perubahan yang kita alami, transformasi hidup kan. Terus peristiwa saat menerima Yesus. Nah, ketika Paulus sebelum menerima Yesus itu adalah orang yang suka menganiaya orang yang percaya kepada Yesus. Tapi setelah dia menerima Yesus, akhirnya apa? Dia menjadi murid Yesus kan. Dia memberitakan Injil ke siapapun, sehingga banyak orang yang percaya kepada Yesus melalui kehidupan Paulus juga gitu.
Terus perubahan setelah menerima Yesus. Jadi setelah kita menerima Yesus, apa sih perubahan yang kita terima gitu? Kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati, terus kita nggak marah-marah, nggak gampang marah, terus kita lebih mengasihi orang yang nggak mengasihi kita gitu kan. Aduh, dulu tuh Kak, aku orang yang nggak suka lah sama orang yang bikin aku kesel gitu. Aku bikin kayak misalnya ada orang yang bikin kesel sama aku, akhirnya aku jauhin dia gitu. Aku jauhin dia, aku marah sama dia, aku nggak bisa mengampuni orang itu. Tapi setelah terima Yesus, akhirnya aku bisa mengampuni orang itu gitu. Nah, itu adalah perubahan setelah kita menerima Yesus. Jadi ada perubahan-perubahan yang kita alami setelah menerima Yesus. Itu ya, jadi 3 isi kesaksian adalah kehidupan sebelum menerima Yesus, peristiwa saat menerima Yesus, baru perubahan setelah menerima Yesus. Itu bisa menjadi bahan kesaksian kita. Di samping itu, kita juga menyampaikan berita Injil. Karena Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Itu ada di, aku nggak masukin, itu di Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Rina bisa bantu aku baca? Roma pasal 1 ayat 16 sampai 17. Rina dapat? Rina dapat? Tadi ayat berapa, Kak? Roma 1 ayat 16 sampai 17. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama orang Yahudi, tapi juga orang Yunani. Di dalamnya bertolak dari iman dan pemimpin kepada iman. Seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Jadi, Injil itu adalah kekuatan Allah. Saat kita memberitakan Injil, Tuhan akan bekerja. Jadi, kita mau sama-sama belajar bahwa Injil adalah kuasa Allah yang menyelamatkan. Ada tiga intisari Injil. Jadi, yang menjadi intisari Injil adalah semua manusia telah berdosa. Kita tahu bahwa di Roma pasal 3 ayat 23 itu berkata bahwa karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi di semua manusia itu nggak ada yang benar. Kita semua itu adalah manusia yang berdosa. Makanya Tuhan datang ke dunia ini untuk semua manusia. Jadi saat kita jangan pernah kita merasa bahwa kita adalah orang benar, enggak. Tapi kita adalah manusia berdosa yang kita bersyukur karena kita memiliki Allah yang mau menebus dosa-dosa kita. Nah, lalu apa yang kedua? Usaha manusia adalah sia-sia. Kita tahu kan, di kitab khotbah itu berkata bahwa semua usaha manusia itu di bawah kolong langit itu, di bawah matahari itu semua sia-sia gitu. Mau kita mau mengejar kekayaan, mau kita mau mengejar hikmat, mau mengejar segala sesuatu itu sia-sia. Makanya kita mau beritakan Injil bahwa mau kita berusaha untuk menyelamatkan diri kita untuk masuk surga, mau usaha kita untuk menjadi orang yang terhebat, mau usaha kita mau mengenal Tuhan yang luar biasa adanya gitu kan, yang maha kuasa, percuma gitu. Karena kita semua tuh, usaha kita tuh sia-sia gitu. Kita mau mengejar kekayaan pun di dunia ini semuanya akan musnah kan. Semuanya akan hilang gitu. Saat kita udah kembali ke surga. Makanya itu kita mau memberitakan Injil kalau semua orang tuh telah berbuat dosa. Usaha manusia adalah sia-sia. Lalu percaya pada Yesus pasti selamat. Nah, untuk ayat terakhir kita mau sama-sama baca di dalam
Yohanes pasal 3 ayat 16. Kita mau sama-sama baca, nanti kita semua sama-sama baca ya. Kita mau baca bareng-bareng. Karena kita sedikit, kayaknya nggak bakal tabrak-tabrakan. Yohanes pasal 3 ayat 16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Jadi dari semua pembelajaran yang kita udah pelajari mengenai menjadi saksi Kristus, ingat bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita belajar juga dari setiap khotbah-khotbah yang kita dengerin di hari Minggu, atau enggak di setiap CT atau CG, itu kan. Kalau memberitakan Injil itu penting gitu. Gak usah kita langsung mikir bahwa kita harus menjadi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Gak usah mikir dulu deh. Kita memberitakan Injil dari orang-orang terdekat kita dulu aja, dari keluarga, atau dari teman-teman kampus kita, teman-teman kerja kita. Lalu kita bisa menjadi saksi Kristus untuk ke ujung bumi, untuk seluruh dunia kan, untuk Injil itu bisa sampai ke seluruh dunia gitu. Jadi kita mau sama-sama belajar untuk menjadi saksi Kristus. Memang nggak mudah, tapi kita mau sama-sama belajar dari hal kecil ya teman-teman. Gitu. Dan di sini thank you buat Satya udah hadir. Halo Satya. Nah, jadi buat siang hari ini mungkin ada satu teman yang bisa sharing nih. Ada nggak sih pernah pengalaman ketika kalian memberitakan Injil, tiba-tiba kalian tuh ditolak, misalnya kalian memberitakan Injil, tapi orang itu nggak terima kalian Injili gitu. Pernah nggak sih kalian tuh praktek pemberitaan Injil? Kalian tuh bersaksi nih sama orang, tapi orang itu malah ngajakin kita berdebat gitu, bukannya malah nerima pemberitaan Injil kita, malah aduh ujungnya malah debat. Masa sih iya Yesus tuh juru selamat? Masa sih iya firman Tuhan tuh bilang kalau Yesus tuh yang bakal nyelamatin seluruh umat manusia? Pernah nggak sih kalian ngalamin itu? Mungkin ada 1-2 teman lah yang bisa bantu aku. Aku pernah sih. Oh pernah, oke Shelfie, boleh. Silakan. Tapi nggak nyampe debat yang gimana. Aku juga nggak tahu ya. Mungkin kan setiap kejadian itu gak ada yang kebetulan kan. Itu pas waktu, jadi ini tuh adalah teman satu jurusan aku pas waktu SMK tapi beda kelas. Nah, dia tuh karena aku kan kadang di WA tuh suka upload yang kayak ayat Alkitab gitu ya, kadang-kadang gitu kan sama kata-kata rohani gitulah ya. Jadi dia tuh sempet ngebales gitu WA aku dan kayak sempet nanya-nanya kan tentang Tuhan Yesus. Nah di situ tuh aku kayak jelasin kalau misalnya ya intinya aku bilangnya tuh Tuhan Yesus itu adalah jalan, kebenaran dan hidup. Nah tapi dia tuh apa ya kayak aku udah bilang sih dari awal gitu, maksud aku ngomong gini tuh bukan untuk debat ya gitu. Aku cuma kayak sharing-sharing aja sama kayak kamu kan nanya gitu pengen tahu jadi aku cuma ya jawab gitu kan. Nah dia tuh tapi justru di situ aku merasa kayak malahan dia yang sharingin gitu. tentang kepercayaannya gitu loh. Jadi dia tuh kayak balas apa ya dia agama Muslim sih gitu kan. Kayak misalnya nanti tuh kalau misalnya di Islam tuh kayak masuk ke surga tuh jalan ngelewatin apa sih jembatan gitu kan rambut apa ya pokoknya tapi 7 rambut ya. Iya benar. Wah si Deborah mantap melengkapi kesaksianku juga gitu kan. Nah pokoknya yang kayak gitu. Aku kan maksudnya aku kan nggak ngerti sama sekali ya karena di kita nggak ada kayak gituan kan. Maksudnya tuh ya jalannya ke surga itu ya udah cuma Tuhan Yesus gak ribet-ribet kayak apa ya. Terus kayak dia tuh bilang ini sih kalau misalnya masuk ke surga tuh kayak dipisahin per rombongan gitu. Rombongan bukan ya? Kalau gak salah pokoknya ada kayak rombongan gitu. Nah dia tuh bilang kalau misalnya gue satu rombongannya sama ustadz
ini wah gue jadi gak pede gitu bisa masuk surga. Nah, di situ aku tuh mulai rada bingung. Gimana nih gitu kan kayak yang kita tahu tuh kayak ya Tuhan Yesus tuh jalan ya kita nggak saingan sama sesama orang percaya gitu. Kita ya tetap berpegang asalkan komitmen sampai mati aja gitu kan ikut Tuhan sampai mati. Nah makanya di situ tuh kayak wah aku bingung gitu. Sebenarnya aku pengen kayak ngasih tahu lebih lebih lagi gitu. Tapi aku ngerasa kayak ini masih belum waktunya gitu loh Ci. Sebenarnya nggak debat tapi kayak merasa apa ya merasa kayak bener-bener beda pahamnya tuh terlalu jauh. Jadi aku sih kayak gitu aku baiknya ceritanya tentang yang gimana gitu ya apa tentang surga kita juga gitu maksudnya tentang ya yang kita pahami sebagai orang Kristen atau gimana gitu ya mungkin Cidep juga boleh kayak kasih ya masa sering lagi gitu buat biar aku juga ini itu sih tapi emang nggak ada misalnya nggak ada aku sakit hati gitu sih sama dia nggak ada yang debat-debat gitu sih puji Tuhannya. Oke. Kalau misalnya dari Selfie ya, sebenarnya banyak banget pengalaman teman-teman aku juga pernah kayak gitu. Jadi dia tuh pernah ketemu sama menjualan gitu, menjual apa kayak gitu. Terus dia sharing-sharing gitu kan, dia sharing-sharing. Tiba-tiba dia langsung kayak punya kerinduan tuh cerita sama orang ini gitu kan. Terus ternyata orang ini punya tanggapan yang baik gitu. Dia malah nggak berdebat, tapi dia langsung kayak terima aja gitu. Dan emang beda-beda gitu. Kan tadi aku juga jelasin. Jadi ketika kita udah menabur Injil, nanti ada saatnya Roh Kudus itu bisa bekerja gitu. Mungkin orangnya nggak langsung terima. Mungkin saat itu dia masih kayak pengen berdebat. Tapi mungkin ketika nanti kita lihat berapa tahun kemudian, kok kita udah tahu kayak, kok dia udah jadi orang Kristen gitu kan. Ya siapa tahu gitu kan. Jadi kita tuh nggak bisa membatasi pekerjaan Roh Kudus. Ketika kita udah belajar kayak gitu, yang penting ada Injil yang kita sampaikan kalau Yesus itu adalah juru selamat gitu kan. Tapi kalau misalnya orang itu nggak terima, yaitu bukan karena kita yang salah nyampein, tapi karena ada saatnya orang itu bisa terima Yesus. Nggak saat itu juga, tapi ada saatnya itu. Dan kita nggak bisa maksa dia untuk terima kepercayaan kita. Kita nggak bisa, kamu harus percaya gitu, kamu harus bisa nerima apa yang aku jelasin. Nggak. Kita nggak bisa maksa dia untuk terima itu, karena setiap orang punya kepercayaan dan punya pegangan masing-masing. Tapi